Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobalatul Mahmuda. Saya Fatihatul Rahmah. Di sini kami akan menpresentasikan, menjelaskan, juga memberitahukan kepada Anda semua kekurangan dan kelebihan aplikasi Turos dan juga bagaimana cara memakai aplikasi Turos. Yang pertama, sekarang kita membahas dulu apa sih aplikasi Turos itu. Aplikasi Turos adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memudahkan akses terhadap literatur klasik Islam, khususnya bagi kalangan pelajar, baik santri, mahasiswa, dan peneliti. Jadi nanti kan biasanya santri itu banyak sekali yang mengikuti Basu Masail, yang mana itu membutuhkan ibarat-ibarat yang ada di kitab klasik. Jadi nanti para santri ini banyak yang memakai aplikasi ini untuk mencari ibarat-ibarat yang ada di kitab-kitab klasik. Kemudian aplikasi ini menyajikan berbagai kitab dalam bidang ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, hadis, nahwu, dan lain-lain. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga mencangkup syair-syair dengan bahasa Arab yang disajikan dalam format digital yang dapat diakses melalui perangkat-perangkat Android maupun web dengan tampilan menyerupai kitab asli. Jadi nanti langsung full selayar, itu isinya bahasa Arab semua. Jadi untuk bagi pemula, dia membutuhkan translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang kita mulai bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Turos tersebut. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Fatihatul Rahmah. Ya, saya Fatihatul Rahmah akan menjelaskan sedikit pemakaian tentang bagaimana pemakaian atau penggunaan aplikasi Turos ini ya, guys. Nah, di sini tampilannya pertamanya kayak gini. Jadi kita ke Chrome, terus ketik aja Turos web. Nanti tampilannya akan kayak gini. Nah, di sini aplikasi ini atau web ini menyediakan ada 5 fitur. Yang pertama seperti ini, yang kedua ini, 3 seperti ini, keempat, dan ini yang kelima. Kita buka pertama. Nah, di sini menjelaskan tentang aplikasi ini. Aplikasi tentang apa sih? Pertama, ini adalah aplikasi yang baru. Ini ya, Tadbik aplikasi. Nah, di sini fiturnya ada share Tadbik, bisa kita berbagi aplikasi. Tadbik tentang aplikasi Turos. Dan di sini ada takbirat, ada mazhar, ini kecerahan. Ini sama yang ini tentang kecerahan layar. Di sini ada penyimpanan dan penjelasan. Ini penyimpanannya cukup sedikit, 6,5 MB. 6,5 MB. Dan ini Nukoyahnya. Ini aplikasi ini dari Nukoyah. Bisa kita kirim melewati pesan, Telegram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Ini fitur yang pertama. Kemudian fitur yang kedua, gambarnya kayak gini. Ini isinya tentang funun dari kitab-kitab yang ada di aplikasi Turos. Ada sekitar 40 fun. Ya, jadi ada 40 fun. Fun pertama ada akidah, menyediakan 773 kitab. Tafsir 261, tajwid, qiraat, kutub sunnah, syuruh hadis, tahris, innal su'alat, banyak lagi. Ini fikihnya juga ada 4. Fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Kemudian tambahin lagi fikih A. Tergantung nanti kalian membutuhkan yang mana. Yang ketiga, fitur yang ketiga ialah mencari referensi menggunakan nama mu'alif atau musannif. Di sini
tersedia adadul mu'allifin, jumlah dari mu'allif yang disediakan di aplikasi ini ada 3102. Ini yang masyhur-masyhur ya, seperti Amir bin Tufail, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabir, Ibnu Sirin, Hasan Bisri, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Kalau kalian lebih cepatnya itu langsung udkhul ismal mu'allif, langsung masukkan nama mu'allifnya di sini. Pakainya font Arab ya, font Arab. Ketik aja, nanti akan muncul mu'allif tersebut dan beserta karangan kitabnya. Yang keempat, ini adalah di sini yang untuk fitur ini mencari referensi berdasarkan nama kitab. Kan tadi dengan nama mu'allif. Di sini menggunakan nama kitab. Jadi kalian di kitab yang disediakan ada adadul kutub 8.238. Ini juga menyediakan downloadan. Jadi nggak semua kita masuk langsung udah satu semua, enggak. Jadi kita bisa per itemnya ini bisa download. Dan ini bentuknya PDF ya. Yang pertama ada Fathul Qorib, ini yang masyhur. Kalau kalian untuk mencari yang lain juga bisa dicoba ya. Kita ganti font Arab dulu. Seumpama apa? Nah, Fathul Mu'in. Coba kita Fathul Mu'in. Fathul Mu'in di Syarih Qadul Ain bi Muhimmatid. Ada lagi I'anat Talibin. Ini caranya dari Fathul Mu'in. Jumlah kitabnya yang tersedia yang hasil dari pencarian Fathul Mu'in ada 2. Ada Fathul Mu'innya, ada syarahnya Fathul Mu'in yaitu I'anat Talibin. Yang kelima, fitur terakhir ialah Kalimatul Bahsi. Di sini kalau kalian cari referensi menggunakan matan, syarah atau hasyiah bisa. Jadi kalian tinggal masukkan kalimatnya di sini. Seumpama kalian mencari referensi yang ada lafaz syam ya. Coba syam. Shot ya alif mim syam. Hasil dari pencarian untuk kata syam di sini menghasilkan 93.779. Ada di kitab Lailul Amani yang pertama, yang kedua ada di Fatawi Ramadaniyah, Tidak Urayan, Syarh Umdatul Ahkam, Asyam fil Islam, ini kitab-kitabnya, dan dari ini musonifnya. Ini untuk lebih banyaknya ada mazid, klik aja. Nah di sini lebih lengkapnya, matanya gini, akal lebih sedikit. Nah seperti ini. Mungkin begitu untuk pemakaian aplikasi Turas ini, cukup mudah ya. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Lanjut, jadi aplikasi Turas ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya fitur pencarian kata dan frasa yang memudahkan pengguna menemukan informasi tertentu dalam kitab. Jadi dalam aplikasi ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Fatia bahwasanya mencari kata-katanya itu hanya tinggal mengetik kata-kata yang dicari dengan bahasa Arab dengan tanpa membuka satu persatu kitab-kitabnya. Lalu keunggulan yang lain, aplikasi ini mudah menyimpan kitab-kitab secara offline sehingga tetap bisa diakses dalam
koneksi dengan tanpa koneksi internet. Jadi ada dua cara membuka aplikasi ini. Yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Jadi aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya fitur pencarian kata atau frasa yang memudahkan pengguna menemukan informasi tertentu dalam kitab. Seperti yang tadi telah dijelaskan, jadi sekarang itu sangat mudah, hanya mengetik kata-kata yang dicari dengan menggunakan bahasa Arab. Semua sudah muncul dari berbagai redaksi kitab. Jadi tidak harus membuka satu persatu kitab-kitabnya. Lalu kelebihan yang lainnya, aplikasi ini dapat menyimpan kitab-kitab secara offline sehingga tetap bisa diakses tanpa koneksi internet. Jadi ada dua cara membuka aplikasi ini. Yang pertama dengan cara offline, berarti mendownload aplikasi tersebut dan dapat menyimpan kitab-kitab yang sudah didownload. Jadi semuanya itu sudah bisa diakses dengan tanpa internet offline. Terus yang kedua dengan cara online, yakni dengan membuka Google Chrome, kemudian membuka web Turas. Di balik kelebihan yang ada pada aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak semua kitab klasik tersedia di dalam aplikasi ini, terutama kitab-kitab yang jarang dipelajari atau langka. Jadi kitab-kitab yang ada dalam aplikasi ini hanya kitab-kitab yang masyhur, yang langka-langka itu tidak ada di dalamnya. Lalu beberapa teks dalam kitab juga masih ditemukan kesalahan penulisan karena proses digitalisasi. Jadi karena proses digitalisasi perubahan dari kitab yang asli ke digit, jadi itu mengalami beberapa perubahan. Dan yang terakhir kekurangannya, yakni sebagian besar isi kitab menggunakan bahasa Arab sehingga menjadi kendala bagi pemula yang belum fasih dalam bahasa Arab. Jadi ini untuk aplikasi ini tidak disarankan bagi teman-teman, bagi orang-orang yang belum bisa atau belum paham menggunakan bahasa Arab, karena ini akan menyusahkan diri sendiri. Mungkin sekian presentasi kami terkait aplikasi Turos. Jika nanti ada yang ditanyakan atau dijanggalkan, langsung dijawab saja. Kalau tidak di saya, berarti di Mbak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.